Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tentunya kita berharap kalimat syukur yang kita ucapkan atau ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah bisa menambah nikmat-nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mau bersyukur maka pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab yang berjudul At-Taubatu li Abi Ad-Dunya disebutkan perkataan seorang ulama yang sangat baik dan sangat bagus sekali. Beliau adalah Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan bahwa khoslatan, ada dua sifat, idza ra'aituhuma fir rajul, apabila aku melihat dua sifat tersebut ada pada diri seseorang, fa'lam
annama wara'ahuma khairun minhuma. Ketahuilah sesungguhnya akibat di belakang dari dua sifat tersebut akan lebih baik dan jauh lebih baik daripada keduanya. Jadi kata Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, ada dua sifat yang jika dua sifat ini ada pada diri seseorang, maka itu sudah kebaikan. Namun kata beliau, fa'lam annama wara'ahuma khairun minhuma, tapi ketahuilah akibat dari dua sifat tersebut jika ada pada diri seseorang itu lebih baik dan jauh lebih baik daripada sifatnya itu sendiri. Apa dua sifat tersebut? Kata beliau, in kana habisa lilisanihi wa yuhafidu ala salatihi. Dua sifat yang kata beliau akibatnya jauh lebih baik daripada sifatnya adalah ketika seseorang memiliki sifat yang pertama menjaga lisannya dan yang kedua menjaga solatnya. Jadi dua sifat itu yang apabila ada pada diri seseorang itu sudah sangat bagus. Namun ketahuilah bahwa akibat dari perbuatan dua sifat tersebut atau pahala dari dua sifat tersebut jauh lebih baik, kata beliau. Yaitu ketika seseorang memiliki dua sifat, yang pertama dia bisa menjaga lisannya dan yang kedua dia menjaga solatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah banyak menyebutkan tentang masalah lisan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kalian dengan cara bertakwa, kemudian menjaga lisan, yakni dengan berkata yang baik, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga banyak dalam hadisnya menyinggung tentang lisan. Bahkan beliau mengkaitkan antara lisan itu dengan beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Sebagaimana sabda beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik, dan jika tidak bisa maka hendaknya dia diam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan untuk bisa terus berbicara yang baik dan menahannya dari berbicara yang kotor, yang jelek, adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita, untuk tidak mencaci maki orang lain, untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak menuduh orang lain tanpa bukti, kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ini dilarang dalam agama Islam. Dan Islam mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang baik. Bahkan kata para ulama, andaikan akibat dari berbicara itu ada baik dan ada buruk, itu imbang, kata para ulama hendaknya diam. Itu jauh lebih baik, kata para ulama. Jadi Islam benar-benar mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik,
dan mencegah lisan kita ini untuk tidak berbicara yang kotor. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang menyebutkan akan akibat dari perkataan yang salah, dan itu jelas keluar dari lisan karena itu perkataan. Di antaranya adalah seseorang pernah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang pernah berkata, wallah, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, si fulan itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengucapkan ucapan seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang berbicara dengan angkuh dan sombong tadi dengan namaku, dengan menyebut namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosa si fulan. Ketahuilah, qad ghafartu li fulan wa ahbabtu amalak. Ketahuilah, aku telah mengampuni si fulan dan aku membatalkan amalanmu. Jadi sebab dia mengucapkan demi Allah, si fulan itu tidak akan diampuni oleh Allah, tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain. Yang dikatakan tidak diampuni oleh Allah ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru yang mengatakan itu amalan dan kebaikannya ditolak, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ini disebabkan karena lisan yang tidak dijaga. Dia seakan-akan adalah hakim yang mengatakan bahwa si fulan yang berdosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Pengampun. Dan kita tidak tahu apakah orang yang berdosa itu nanti akan diampuni oleh Allah ataukah tidak. Tapi kemudian dijadikan kepastian bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ini sebuah kesalahan. Istilahnya lancang, karena yang berhak mengampuni ataupun tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bahayanya lisan. Demikian pula dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadaruna mal muflis, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang rugi itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang rugi ya orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki dinar, tidak memiliki harta, itu orang yang rugi. Qal, kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang rugi dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakati, yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti man syatama hadha wa qadafa hadha, namun dia juga datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, mencaci maki si fulan, menghina si fulan, menuduh si fulan tanpa bukti. Lihat, ini adalah akibat dari lisan. Bisa menjadikan pelakunya rugi di akhirat. Dia membawa salat, dia membawa zakat, dia membawa pahala puasa, namun karena dia juga membawa dosa, mencela si fulan, menghina si fulan, mengolok-olok si fulan, kemudian menuduh si fulan tanpa bukti, maka akan menjadi orang yang rugi di sana. Wal iyadu billah. Karena ketika kebaikannya itu sudah tidak mencukupi akan dosanya tersebut, maka orang yang dihina, yang dicaci maki, dosanya akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang menghina dan mencaci makinya di dunia. Wal iyadu billah. Tentu sangat merugi sekali. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan untuk selalu senantiasa berkata baik dan tidak berkata buruk, jorok dan sebagainya adalah ditekankan dalam Islam. Kemudian salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi SAW, Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Qal, Rasulullah mengatakan, imsak alaika hada, atau imsak alaika lisanak. Jaga lisanmu. Jaga lisanmu, itu adalah sebuah keselamatan. Maka ketika kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya menjaga lisan kita untuk selalu senantiasa berbicara yang baik dan juga
tidak berbicara yang buruk. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua yang kata Al-Imam Yahya bin Abi Katsir ada pada diri seseorang, maka akibat dan pahala darinya lebih baik daripada sifat itu adalah menjaga salat. Salat adalah perkara yang sangat penting dalam agama kita. Salat 5 waktu kemudian ditambah dengan salat-salat sunnah yang lainnya adalah perbuatan yang mulia. Suatu ibadah yang saking mulianya syariatnya diturunkan di langit dan bukan di bumi. Tidak sebagaimana syariat-syariat yang lain seperti puasa, seperti haji, zakat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah, dan ketika itu Rasulullah ada di bumi. Namun untuk masalah salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Dan kemudian di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syariat untuk salat 5 waktu dengan umat-umatnya. Ini menunjukkan akan kemuliaan salat. Yang lainnya Allah turunkan di bumi syariat, namun syariat salat Allah Subhanahu wa taala harus memanggil Nabi ke atas. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan salat. Dan salat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dilakukan dengan baik dan benar itu akan mengakibatkan seseorang tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka ketika seseorang melaksanakan salat itu dengan baik, melaksanakan salat itu dengan benar, maka dirinya akan mencegah, atau salat itu akan mencegah orang ini untuk berbuat yang keji dan mungkar. Ketika akan melakukan sesuatu yang keji, dia akan tercegah karena dia telah melakukan salat dengan baik dan benar. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat seakan-akan adalah cerminan bagi seluruh amalan yang lain. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amalan antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab adalah masalah salat. Idza salahat salaha sairu amali. Apabila salatnya itu baik dan benar, maka seluruh amalannya juga baik dan benar. Wa idza fasadat, dan apabila salatnya itu rusak, fasada sairul amali, maka seluruh amalnya akan rusak, wal iyadu billah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua sifat ini hendaknya kita jaga, yakni menjaga lisan kita dan juga menjaga salat kita. Karena apa yang akan kita ambil dari perbuatan kita adalah sesuatu yang akan menjadikan kita nanti bahagia di dunia, demikian pula nanti di akhirat, dan juga akan menyebabkan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita, demikian pula untuk menjaga salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis